Dua pesawat jatuh menghujam tanah setelah sebelumnya bertabrakan di langit India. Inilah tragedi langit Charkhi Dadri tahun 1996. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello Delvers. Terima kasih kamu udah klik video ini. Ketemu lagi sama aku, Tamara Delv. Kali ini aku akan membahas tentang dua pesawat yang bertabrakan di langit, yaitu pesawat Saudi Airlines dan Kazakhstan 1907. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Aku akan membahasnya di dalam video ini, tapi seperti biasa aku mau mengingatkan kalian untuk jangan lupa klik tombol subscribe sebagai bentuk kalian mendukung channel aku. Terima kasih. Sejak tahun 1990 di India ada sebuah peraturan yaitu Open Air Policy, di mana penerbangan menjadi sangat sibuk di India. Biasanya dalam satu hari terdapat 175 penerbangan dan kemudian meningkat menjadi 225 penerbangan dalam satu hari. Aku akan membahas dulu pesawat yang digunakan oleh Kazakh 1907. Jenis pesawat yang digunakan adalah Ilyushin Il-76 yang diproduksi oleh Rusia pada tahun 1992. Di dalam penerbangan ini terdapat 10 orang kru dan juga 27 orang penumpang, sehingga total keseluruhan penumpang berjumlah 37 orang. Penerbangan Kazakh 1907 ini dimiliki oleh Simon Aviation Kazakhstan atau anak perusahaan dari Kazakhstan Airlines. Pesawat ini awalnya dibuat untuk keperluan militer, namun setelah dimodifikasi banyak juga penerbangan sipil yang menggunakan pesawat ini. Dan ada perbedaan antara pesawat Il-76 ini dengan pesawat lainnya, karena ada sebuah bagian di ruang kokpit yang berfungsi untuk menempatkan kru radio, di mana kru radio ini bertugas langsung untuk berkomunikasi dengan ATC. Di dalam penerbangan Kazakh 1907 ini ada 3 orang kru penerbang. Yang pertama adalah pilotnya yang bernama Kapten Alexander Robertovic Chiripanov. Usianya 44 tahun dan beliau telah memiliki 9.229 total jam terbang. Kemudian yang kedua adalah kopilot yang bernama Ermek Deze Hagirov. Usianya 37 tahun dan beliau telah memiliki 6.822 total jam terbang. Dan yang terakhir adalah operator radio yang bernama Yegor Alekseyev yang telah memiliki 1.583 total jam terbang. Sementara pesawat yang digunakan oleh Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV763 ini adalah jenis Boeing 747-168B yang diproduksi tahun 1982 atau usianya sekitar 14 tahun pada saat mengalami kecelakaan, dan pesawat ini telah memiliki 40.035 total jam terbang. Di dalam penerbangan ini terdapat 23 orang kru dan terdapat 289 penumpang, sehingga total keseluruhan penumpang berjumlah 312 orang, dan mayoritas penumpang di dalam pesawat ini adalah pekerja India yang akan pulang ke Timur Tengah. Di dalam penerbangan Saudi Airlines terdapat 3 orang kru penerbang. Yang pertama adalah pilotnya dengan nama Kapten Khalid Al-Subaili. Usianya 45 tahun, beliau telah memiliki 9.837 total jam terbang. Kemudian kopilotnya bernama Kapten Nazir Khan. Usianya 38 tahun dan beliau telah memiliki 7.779 total jam terbang, dan seorang flight engineer bernama Ahmed S. Idris yang telah memiliki 3.326 total jam terbang. Kita akan masuk ke kronologi terjadinya kecelakaan dua pesawat ini dari final report Kementerian Penerbangan Sipil India. Pada tanggal 12 November 1996, pesawat Kazakh 1907 take off dari Kazakhstan pada pukul 10:25 UTC. Pesawat ini akan terbang dengan tujuan New Delhi, India, dan kira-kira pesawat ini akan menempuh perjalanan selama 3 jam 10 menit. Selama penerbangan, pesawat ini aman dan tanpa masalah hingga akhirnya pesawat hampir tiba di Bandara Indira Gandhi, India. Pada pukul 13:04 UTC, Kazakh 1907 ini menghubungi ATC New Delhi dan mereka melaporkan posisi mereka berada di 76 mil dari New Delhi dan mereka sudah melewati ketinggian 23.000 kaki. 1 menit kemudian ATC New Delhi mengontak atau menghubungi pesawat ini untuk meminta atau menginstruksikan agar pesawat turun ke ketinggian 15.000 kaki. Pukul 13:08 UTC, ATC kemudian menghubungi pesawat Kazakh 1907 untuk menanyakan di mana posisi mereka. Kemudian operator radionya menyampaikan
menyebutkan bahwa mereka berada di 46 mil dekat dengan bandara, dan mereka juga menyebutkan bahwa pesawat ini berada di ketinggian 15.000 kaki. Hal ini dilakukan oleh ATC New Delhi karena pada saat itu ATC New Delhi hanya menggunakan radar 2 dimensi. Pukul 13.09 ATC kemudian menginstruksikan agar pesawat Kazakh 1907 ini tetap mempertahankan ketinggian di 15.000 kaki karena dengan jarak 10 mil di ketinggian 14.000 kaki ada sebuah pesawat Saudi yang akan melintas dan memotong jalur mereka. Namun pada saat itu tidak ada konfirmasi dari penerbangan Kazakh 1907. Batas penerbangan 1000 kaki adalah batas aman untuk lalu lintas udara. Kita akan beralih ke pesawat Saudi Airlines. Pada saat itu pukul 13.02 UTC, pesawat ini akan take off dari Bandara Indira Gandhi New Delhi, India menuju ke Dhahran. Setelah pesawat take off, kemudian pesawat naik hingga ke ketinggian 10.000 kaki sesuai dengan flight plan. Pukul 13.06 ATC memperbolehkan atau memberikan izin kepada pesawat Saudi untuk naik ke ketinggian 14.000 kaki. Kemudian pada pukul 13.08 pesawat ini melaporkan kepada ATC bahwa mereka sudah berada di ketinggian 14.000 kaki. Kemudian ATC juga menyampaikan kepada pesawat ini agar mereka tetap mempertahankan ketinggian di 14.000 kaki sebelum akhirnya mendapatkan instruksi untuk naik ketinggian. Pilot Saudi pada saat itu masih berkomunikasi dengan ATC, namun itu adalah komunikasi terakhir. Setelah itu terdengar dari rekaman CVR ada teriakan astagfirullah, asyhadu alla ilaha illallah yang menandakan kedua pilot ini dalam bahaya. Pukul 13.09 UTC, tiba-tiba saja kedua pesawat ini hilang dari radar ATC New Delhi. Petugas ATC pada saat itu langsung panik dan kebingungan dan berusaha untuk terus menghubungi kedua pesawat tersebut, namun tidak ada respon. Di lokasi yang sama dan arah yang berbeda melintas sebuah pesawat kargo milik Angkatan Udara Amerika menuju ke New Delhi. Pada saat itu sang pilot melihat ada sebuah bola api di sebelah kanan pesawatnya. Pilot awalnya menduga bahwa ledakan itu berasal dari sebuah misil. Kemudian ia mencoba untuk menghubungi ATC New Delhi dan melaporkan apa yang baru saja dilihatnya. Namun pada saat ia melapor kepada ATC, ia mendengar bahwa ATC sedang berusaha untuk menghubungi dua pesawat. Yang pertama adalah Kazakh 1907 dan yang kedua adalah Saudi Airlines. Seketika ia menyadari bahwa apa yang dilihatnya tadi bukanlah sebuah ledakan misil, melainkan tabrakan di antara dua pesawat. Kemudian pilot ini langsung melaporkan kepada ATC secara visual tentang apa yang baru saja ia lihat, di mana ada dua titik kebakaran di darat dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Setelah itu dapat dipastikan bahwa pesawat Saudi Airlines dan juga Kazakh 1907 bertabrakan kemudian jatuh di sebuah desa kecil bernama Charki Dadri, letaknya 115 km dari New Delhi, dan dapat dipastikan seluruh penumpang tidak ada yang selamat. Kita masuk ke investigasi. Setelah terjadinya kecelakaan di antara dua pesawat ini, kemudian ditunjuklah Kementerian Penerbangan Sipil India sebagai tim untuk melakukan investigasi karena kecelakaan ini berada di otoritas pemerintahan India. Dan awalnya tim investigasi ini memulai memeriksa atau melakukan penyelidikan dari reruntuhan pesawat. Pesawat-pesawat ini mengalami dua kali impact. Yang pertama adalah pada saat terjadinya tabrakan di udara dan yang kedua adalah pada saat jatuh menghujam tanah. Kemudian hal inilah yang menyulitkan tim evakuasi. Instrumen ketinggian pesawat di pesawat Saudi Airlines ini rusak parah, sementara di Kazakh 1907 masih dapat dilakukan pemeriksaan. Kemudian tim penyelidik akhirnya mengarah kepada black box yang langsung ditemukan setelah terjadinya kecelakaan. Sambil menunggu kedua data ini diekstrak dari Inggris dan juga Rusia, maka tim investigasi mulai melihat atau menyelidiki pola dari puing-puing pesawat. Pada pesawat Saudi Airlines ini ditemukan adanya pola benturan yang tidak lazim di sayap sebelah kiri yang menandakan bahwa pesawat Kazakh 1907 ini berada di bawah pesawat Saudi. Seharusnya pesawat Kazakh ini berada 1000 kaki
kaki di atas pesawat Saudi. Saat data CVR dan juga FDR sudah dapat diekstrak, kemudian tim investigasi menemukan hal yang sangat mengagetkan. Karena ternyata pesawat Saudi ini sesuai dengan laporan dari ATC New Delhi, mereka berada di ketinggian 14.000 kaki sebelum kecelakaan, namun tidak dengan pesawat Kazakh 1907. Setelah mereka melaporkan bahwa mereka sudah mencapai ketinggian 15.000 kaki, ternyata pesawat ini terus turun dan tidak mengikuti instruksi dari ATC. Pesawat terus turun hingga akhirnya 77 detik kemudian pesawat ini menghantam pesawat Saudi. Kemudian dari hasil penyelidikan diketahui bahwa adanya miskomunikasi di antara kru kokpit Kazakh 1907, karena ternyata setelah ATC memberitahu mereka untuk berada di ketinggian 15.000 kaki karena akan ada pesawat Saudi di 14.000 kaki, namun operator radio tidak menyampaikan hal tersebut kepada sang pilot. Operator radio itu tidak menyampaikan pesan dari ATC karena menganggap pilot sudah memahami apa yang diinstruksikan oleh ATC pada saat itu, karena mereka mendengarkan instruksi dari ATC dengan headset. Jadi pilot pesawat Kazakhstan ini mengira instruksi untuk di ketinggian 14.000 kaki adalah instruksi untuk pesawat Kazakh 1907. Padahal ketinggian itu ditujukan untuk Saudi Airlines. Hal ini diduga karena pilot tidak memahami bahasa Inggris. Karena memang kelemahan bahasa Inggris bagi pilot-pilot ex-Uni Soviet telah dikenal luas. Alasan komunikasi ini juga diperkuat dari rekaman CVR. Ternyata operator radio pada saat itu mengetahui ketinggian di bawah 15.000 kaki. Kemudian operator radio ini langsung panik dan berteriak kepada pilot untuk tetap menjaga ketinggian di 15.000 kaki. Kemudian pilot ini menanyakan, lalu di level berapa ATC memberikan kita ketinggian? Operator menjawab di level 15.000 dan kita tidak diperbolehkan untuk turun. Setelah mendengar alasan itu, kemudian pilot berusaha untuk menaikkan tenaga pesawat untuk bisa mendaki, namun usahanya gagal. Hasil penyelidikan juga mengungkap selain masalah komunikasi, ada juga masalah tentang alat pengukur ketinggian atau altimeter yang tidak berada di depan atau di hadapan operator radio, sehingga operator radio tidak dapat mengetahui secara pasti ketinggian pesawat. Penyebab lainnya yang mendukung terjadinya kecelakaan ini karena radar di Bandara ATC Indira Gandhi masih menggunakan radar utama yang berbentuk dua dimensi. Radar ini hanya dapat menentukan dari pergerakan pesawat, tapi tidak tahu atau tidak dapat menentukan ketinggian maupun jarak pesawat. Jadi sistem ini hanya mengandalkan laporan dari pilot. Sementara ATC tidak dapat mengetahui apakah laporan dari pilot itu tepat atau tidak. Setelah terjadinya kecelakaan ini, kemudian tim penyidik memberikan beberapa rekomendasi. Di antaranya adalah persyaratan untuk kemahiran dalam menggunakan bahasa Inggris. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan komunikasi antara kru kokpit. Dan yang ketiga, pesawat harus dilengkapi dengan ACAS atau juga Altitude Alert System dan juga Altitude Acquisition System, dan juga instrumen menara pesawat harus menggunakan radar yang sesuai. Itulah informasi tentang tragedi di langit Charki Dadri di tahun 1996. Turut berduka cita atas kejadian ini. Pesan aku hari ini, setiap kali kamu melihat pesawat melintas di atas kepalamu, doakanlah mereka yang sedang dalam perjalanan di langit sana, agar mereka bisa mendarat dengan selamat dan kembali ke pelukan keluarga mereka. Terima kasih buat kalian Delvers yang udah kirim komentar dari episode sebelumnya. Udah aku bacain semua, ada yang profesinya sebagai polisi, perawat, ada juga yang sebagai pahlawan devisa dan sebagai pelajar. Banyaknya dari pelajar, terima kasih udah aku baca satu-satu. Nah sekarang giliran aku baca 3 komen seperti biasa. Yang pertama datang dari Rizky 9675 channel. Saya asal Medan, bertugas di kepolisian sudah 25 tahun bertugas. Senang lihat video Mbak Tamara. Selama pandemi ini tetap melaksanakan tugas seperti biasa, namun tetap laksanakan prokes. Semoga pandemi ini cepat hilang. Amin ya robbal alamin. Sukses selalu buat mbaknya. Amin. Sama-sama ya Pak. Doa yang sama untuk Bapak juga. Yang kedua dari Salman Alfarizi. Saya seorang satpam di salah satu universitas di Sumatera Utara. Setiap nonton channel kakak cukup seru dan menegangkan, apalagi nontonnya waktu shift malam. Semakin seru lagi, semangat terus membangun channelnya kakak. Nah Bapak mungkin udah lihat video horor aku, boleh coba Bapak nonton di shift malam dan terus ceritain sama aku gimana ekspresi dan reaksinya Bapak ketika nonton video horor aku. Ditunggu Pak.
komen dari Bapak. Nah, terus yang ketiga ada dari Ika Sari. Ibu rumah tangga jualan online apa saja yang bisa dijual, dari kasbi sayuran, kasbi kering, nasi tiwul, apapun deh pokoknya. Nah, ibu harusnya ketika ibu komen ini, ibu juga sertakan Instagramnya atau akun jualannya. Jadi habis itu aku bacain deh. Ya nggak apa-apa lah. Nanti lagi boleh lah ibu kayak gitu, nanti sama aku dibacain ya. Terima kasih sudah nonton video aku. Aku lupa mau nanya apa lagi ya. Oh iya, kalau kalian nanya kenapa sih Kak Del di akhir-akhir video itu suka banyak nanya, karena aku selalu bacain komen-komen dari kalian, dan aku ngerasa jauh lebih deket sama kalian setelah membaca komen-komen dari kalian. Udah, terima kasih kamu udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di subscribe, di like, dinyalain lonceng notifikasinya, sama di komen-komen juga ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kazat ini berada di atas pesawat Saudi setinggi pesawat Saudi, yang seharusnya posisi pesawat Kazat ini berada di atas posisi